dalam bahasa khitan, mengapa setiap anak kecil, lebih-lebih laki-laki, iku secara syariat sunnah muakkad hukumnya tatkala khitan tersebut. Bahkan beberapa madhab menyampaikan tentang khitan itu kondisional, artinya hukum aslinya adalah sunnah muakkad, tetapi juga dikarenakan sikon menjadi wajib. Bahkan akan menjadi haram. Ini yang haram nggak pernah disampaikan. Mengapa haram? Kalau dipotong manui entek, nah, itu alasannya. Tapi pada umumnya di situ hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Apa sebab? Mim ba'din najasah, karena kulub atau bahasa Jawa Timur itu kucur, Pak. Entah di sini apa namanya? Kulub nih. Iku mim ba'din najasah, sebagian daripada anggota tubuh yang najis, makanya harus dihilangkan. Dengan alasan ketika sholat nyenengan kalih kula ini tidak membawa najis. Maksudnya iku bagaimana? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita memotong kucurnya jasmani iki mudah sekali, dan berbagai cara bagaimana untuk memotongnya. Antara zaman dahulu dengan zaman sekarang tidak sama, cuman intinya sama, memisahkan antara apa tadi memiliki kulub dengan kepalanya kulub, itu dipisahkan. Dulu ekstrim, tanpa ada istilah mati rasa nggak ada. Termasuk saya dulu waktu tahun 72 kalau nggak salah, langsung lating. Kalau sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang malah nggak terasa, disuntik lalu dipotong. Bon. Yang terpenting adalah maksudnya bagaimana kucure ati iki bisa keluar. Apa sebab diri manusia itu semuanya ada satu penyakit yang disebut sebagai al-aurath. Apa kucurnya hati? Apa penyakitnya hati? Dan apa sebabnya kok hati kita itu ada satu penyakit? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kisah cerita sejarah asbabun nuzulnya hati kita berpenyakit adalah karena ketika saat akil balik kita masuk, disinilah kita melanggar aturan yang sudah ditandatangani perjanjian itu antara rohaniyah dengan Allah. Apa perjanjiannya Bapak Ibu? Alastu birabbikum, perjanjiannya adalah kita tidak akan menyembah, memuja, memuji, bercinta,
beriman, bersaksi selain daripada Tuhan. Umat Islam mengatakan Allah. Sebelum ruh itu ditiupkan Allah di dalam jasad kita masing-masing, di situ sudah diambil satu kesepakatan antara ruh, antara Khalik dengan Allah, dengan makhluk. Antara Allah dengan Khalik yang isinya saya tidak akan bersaksi. Bersaksi itu melihat. Saya tidak akan bercinta, saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali Engkau ya Tuhanku. Jenengan jawab, qalu bala syahidna. Nggih, saya akan patuh. Nah ini Pak. Ini kisah. Sama dengan perjalanan beliau Nabiullah Adam alaihissalam ketika di surga ada satu perjanjian, hanya perjanjiannya adalah Nabi Adam selama dia tidak akan makan buah khuldi, selama itu dia akan selalu ada di negeri surga. Sama dengan kita. Tapi untuk mencapai, membuktikan kesetiaan ruhaniyah kita pada Allah, perlu dong Allah menguji kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Diujilah kita. Nabi Adam pun diuji. Beliau Nabi Adam kesetiaannya diuji oleh Allah. Dengan cara apa? Iblis, Ajazil ikut diizini oleh Allah dua perkara. Yang pertama, tidak akan pernah mati jikalau belum datangnya hari kiamat. Sama dengan kita. Nafsu itu tidak akan pernah keluar dari diri kita, rohaniyah kita, sebelum kematian kita akan datang. Sama. Yang kedua, Allah mengizini terhadap Azazil, nafsu dalam diri kita masing-masing, untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam, untuk menyesatkan arwah-arwah baik yang ada pada diri kita semuanya ataupun pada diri orang tua, anak-anak kita. Diuji kita oleh Allah lewat nafsu, diuji Nabiullah Adam lewat Ajazil atau sering kita sebut sebagai iblis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semuanya runtuh. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Khususnya ayat 40. Adam dan anak putu Adam semuanya tergelincir dan tersesatkan di atas jalan nafsu, kecuali illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah. Hamba yang gimana? Minhumul mukhlasi, hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih Bapak Ibu? Pertama adalah yastami'unal qaula. Ketika mendengarkan al-qaul, al-qaul itu adalah ajaran para nabi dan rasul dan para kekasih Allah di jalur ilmu sejati, di jalur dinul haq, di jalur tauhid. Isi pengajaran ilmu materinya adalah mendidik dan mengarahkan ruhaniyah kita untuk tinggalkan iman selain Allah, untuk tinggalkan cinta selain Allah. Ini ruhaniyah bukan jasmaniyah. Untuk
tinggalkan puja dan puji keimanan kita selain daripada Allah. Kalau saya bicara Allah berarti bukan nama. Kalau saya bicara hidup bukan berarti sifat. Itulah yang kumaksud Tuhan yang tidak bisa aku sebut. Innallaha sak temeni Gusti Allah iku selalu meliputi dirimu. Gusti Allah itu al-muhit. Apa? Selalu meliputi makhluknya. Arti kata meliputi adalah tidak hanya di luar tapi juga di dalam. Sama dengan hujan niki, Pak. Hujan niki makhluk. Kalau tidak terliputi Allah, tidak akan pernah hari ini hujan, nggak akan pernah. Sehingga ada satu kalimat, hujan itu membawa rahmat. Mana yang dimaksud membawa rahmat? Satu sisi mengganggu kok. Lah ngoten nggih. Ganggu. Tadi enak-enak duduk di bawah hujan gopoh. Sekarang suaranya terganggu. Itu satu sisi. Tapi jikalau hati senjenengan iki masuk di dalam sesuatu yang tidak bisa kau sebut, inilah yang kumaksud hujan membawa rahmat. Jari tukang salon, yo gak bos, udan ya boleh salonku kepleh kabeh. Kok bahaya nang setrum, bahaya nang anu. Oke, itu satu sisi, pandangan satu sisi. Tapi pandangan satu sisi yang lain, mengapa dan di mana letak dikatakan penuh dengan rahmat? Tatkala kita, hati kita mau masuk di dalam sesuatu yang tidak bisa kami sebut, mungkin tak sebut sifatnya adalah hidup, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya kita hanya sendiko dawuh, sam'an wa ta'atan. Jadi hamba Allah yang dipilih pertama adalah ketika saat mendengarkan ajaran dinul haq, dinut tauhid, ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari penyakit yang ditimbulkan oleh nafsu dalam diri kita, itu kita bisa terima. Bisa kita terima. Ning atiku rasane mak blong. Di hati kita terasa tersenyuh, asrep, adem, ngoten. Ini tanda pertama. Atau bisa saya katakan ilmu-ilmu yang bersifatkan ilmu kaweruh, hati jenengan ikile terasa dingin ketika mendengarkan dan bisa menerima. Itu satu yang dimaksud minhumul mukhlasin, hamba yang dipilih Allah. Yang kedua, wayattabi'una aksanahu. Jenengan tidak hanya bisa menerima hatinya dengan pengajaran ilmu ini, tetapi jenengan ada kemauan untuk melaksanakan dan mempraktekkan maksud daripada ilmu itu. Ciri di antara dua ini Bapak Ibu, tatkala sudah masuk di dalam hati panjenengan, maka itulah yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Iblis mengatakan, nafsu mengatakan,
illa ibadaka, kecuali yang tidak bisa kami plesetkan hambamu ya Allah, yaitu minhumul mukhlasin, hamba yang kau pilih. Bu, Bapak, antara yang dipilih dengan yang tidak dipilih itu banyak mana? Banyak yang tidak dipilih. Kemarin kita sudah menyelesaikan pilpres. Yang tidak dipilih berapa, yang dipilih berapa? Banyak yang tidak dipilih. Pilihan kepala desa aja yang dipilih dan yang tidak dipilih, banyak yang tidak dipilih. Berarti jenengan jangan kaget. Saya kasih kabar, saya ngaji dimanapun. Wong materinya itu ilmu tauhid. Jangan heran kalau samiin, pendengar yang bisa menerima ajaran ini hanya sedikit. Sebab nyun sewu. Inilah yang Allah katakan, hambaku yang kupilih, yang tidak bisa iblis itu menyesatkan. Tetapi kisah perjalanan kita pernah jadi hamba yang tidak dipilih. Sebab apa penyakit itu hati, kucurnya hati ikut timbul. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Sebab kita itu percaya terhadap nafsu dalam diri kita. Sebab apa Nabi Adam itu kok yo pada akhirnya akan memakan buah khuldi, karena Nabi Adam percaya pada iblis. Sebab sifat iblis, sifat nafsu iku dawuhe bertolak belakang ambek dawuhe Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah iku ngene. Ani butullaha wastani butahu. Laku sira kabeh, madepo sira kabeh. Sira itu ruhaniah bukan jasmaniah. Menyang aku wastani butahud lan ngedoho, menjauhlah kau dari selain aku. Wis iki dawuhe Gusti Allah. Ani budullaha wastanibut tauhid. Gusti Allah itu ngengken merintahkan terhadap ruhaniah kita supaya menghadap, bersaksi, bercinta, beriman kepada hidup itu, kepada Allah. Satu sisi waztanibut tauhid, Gusti Allah iku merintahke menyang jenengan untuk ninggalke selain Gusti Allah. Iblis diputer Pak. Sebetulnya dawuhe ku padha. Cuman substansi dan endingnya enggak sama. Apa? Nggih ngomong Allah. Cuman Allah yang dimaksud iblis adalah syahwat. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Apa syahwah itu? Kesenangan-kesenangan
yang masih ada kaitannya dengan urusan-urusan selain ini. Sampai tinggali kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya selain ini. Di dalam ayat itu disebutkan apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nyong iki kudu seneng nang wong wedok. Wong wedok ya kudu ana seneng, harus ada cinta pada seorang laki. Habis itu anak. Habis itu kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan rumah tangga. Qanatiril muqantarah disebut sebagai perhiasan apa? Pelengkap dalam rumah tangga. Harta benda, sandang, pangan, papan. Sehingga ketika kita sudah nikah, pasti kita akan mencari apa kebutuhan rumah tangga. Lah, disinilah Bapak Ibu, nafsu itu masuk di dalam jagate ati dan berbisik. Apa bisikannya? Yaiku lo Allahmu. Oleh sebab itu, jatuhkanlah ruhaniyahmu dalam cinta pada selain ini. Akhirnya jenengan ora usah heran umur kita beda, ada yang 30, 40, 50 bahkan 70 ada. Penyakitnya itu kucuri belum diputus. Masih banyak umat Islam, khususnya umat manusia. Kalau kucurnya zakar ya wis, tapi kucure hati yang belum. Sampai kita berumur 80 kadang belum dicukur. Loh ini loh yang menjadikan sholat sampai kali kula di mata Allah tidak bernilai apa-apa. Kelihatannya jungkar-jungkir, tapi ning atine penuh penyakit, kucure niku saambra-ambra, banyak sekali. Bagaimana di mata Allah bisa diterima? Lawang kita masih gembol, masih membawa najis. Sami kali ngeten Pak. Misalkan iki najis, saya cancang tampar atau bola, panjangnya itu kira-kira 2 meter. Saya cancang ke baju saya atau tangan saya, terus saya sholat. Ini sama halnya saya itu membawa najis. Iki bahasa fikih ya. Maka sholat yang seperti ini miturut fikih nggak sah. Iku syariat. Lah hakikatnya kita selama masih menyandang kucure ati, kucure ruhaniyah, jangan harap jenengan kali kulo iku sholat ini bisa diterima oleh Allah. Pandangan hakikat loh, bukan pandangan syariat. Nanti ini kita buka, kita urai mana sih kucure ati dan disebabkan karena apa muncul dan timbul kucurnya hati itu. Bon, kita membahas terlebih dulu sebab apa hati kita muncul kucur, muncul penyakitnya hati. Dikarenakan kita ikut dawuhe iblis, kita ikut sing jenenge ajak-ajake nafsu dalam diri kita. Didoronglah ruhaniyah kita untuk bercinta pada selain Allah. Didoronglah kita pada iman selain daripada Allah. Contoh,
Ini hujan, terus mengakibatkan suara. Terus suara itu kita anggap mengganggu pengajian. Loh, tatkala di dalam hati kita ada iman seperti itu disebabkan karena hujan air, maka mohon maaf, berarti kita telah mengikuti bisikane hawa nafsu. Ingat, inna nafsa, sak temene nafsu ikulah amaratum bisu, mendorong hatimu untuk berbuat jahat pada Allah. Mana bentuk jahatnya hati kita pada Allah? Beriman sing gawe rame iki makhluk berupa air hujan. Sik bingung mboten, Pak? Nek jenengan sing wis senior, sing wis mantuk-mantuk tok. Sing tasik mulai miwiti niki le. Sik angel, mboten napa-napa. Semuanya memang ada proses. Oke. Loh, tambah dibanterna Gusti Allah dah. Tambah dibanterke. Jenengan muring-muringe cek tambah. Wong kadang-kadang kita sebelum masuk di dalam pengajaran Dinul Haq, perjalanan kehidupan kita rumah tangga lempeng-lempeng saja, enak-enak, ekonomi yang nggak ada masalah, istri, anak juga nggak ada masalah. Tapi ketika saat kita masuk dan belajar dan mengamalkan Dinul Haq, kadang-kadang mohon maaf, dari segi urusan-urusan syahwat itu Allah kurangi. Allah kurangi. Yang tadinya istri suami kita nggak ada apa-apa, loh iki loh ada aja. Ujian silih berganti, tidak akan pernah berhenti. Satu selesai datang. Lah, ditambahi geluduk. Apa maksud Allah itu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat jenengan asalnya kaya menjadi miskin, bisnis antara asalnya lancar, ini seret. Ngerti yo, miturut ukuran Allah dan hitung-hitungannya Allah. Tatkala kita malah disugihno, tatkala manakala kita itu ditambah apikno urusan dunya, mohon maaf, itu nanti akan menjadi penghalang kita pada Allah. Makanya Allah lebih paham, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah yang lebih mengerti dan mengetahui apa yang terjadi pada hati kita. Tambah ngamuk Gusti Allah, dan tambah ngamuk. Ya wis jarne nyapa. Tapi semuanya ada maksud Allah. Memang satu sisi kelihatannya nggak enak, Pak. Siapa sih yang mau ekonomi jatuh? Nggak ada. Siapa sih yang mau kehilangan pangkat, jabatan, kedudukan? Nggak ada. Tapi ngerti ya sira kabeh, mengetahuilah kau hai manusia, olehnya saya membalik situasi itu. Satu maksud dan tujuan saya, yaitu untuk menyelamatkan rohaniyahmu dari pengaruh-pengaruh nafsu, yang nafsu itu duduk dalam syahwat, kesenangan yang ada kaitannya dengan duniawiyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Bapak Ibu, ini maksudnya Allah. Terus mengapa Allah bertambah? Katanya ngamuk Gusti Allah iku udane digawetno, bledeke ditekakno. Ikulah cara Allah menyapa kita. Tergantung hati kita,
Melihat siapa yang menyapa atau melihat apa yang dibuat Allah nyapa? Tergantung kita. Kalau kita melihat makhluknya yang dibuat Allah menyapa, Pak, mohon maaf. Ya kalau perkara enak. Kalau perkara nggak enak seperti ini, susah, Pak. Tapi itu adalah pembelajaran terhadap diri kita, bahwasanya siapapun kita, apapun status kita, pasti suatu saat akan dihadapkan Allah perkara yang miturut pada umumnya manusia, namanya takdir qadhi, yaitu takdir yang tidak enak miturut pandangan umum manusia. Jadi nggak enak. Acara kok udan, ini sama dengan waktu di mana ya, Pak? Walimatul arus ya. Nah, iki khitan, iko arus sama. Di Pekalongan juga kok waktu itu, saya ingat saya. Tapi ketahuilah, semuanya adalah ada maksud Allah. Yang maksud Allah di sini cuman untuk menyelamatkan hati kita dari pengaruhnya hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat kita dipaksa oleh nafsu untuk mengikuti apa yang menjadi bisikan hawa nafsu, untuk melalaikan Allah dengan cara hati ini supaya beriman, bersukaria terhadap syahwatud dunya, maka kita berpuluh-puluh tahun, Pak, ngalami seperti ini. Sama dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menjadikan nafsu sebagai imamnya, artinya sebagai penasehatnya, apa yang terjadi? Allah mengusir Adam itu dari surga dikarenakan sebab telah melanggar perjanjian. Sama dengan kita. Akhirnya apa? Ketika kita melanggar perjanjian Allah, berarti ruhaniyah kita itu tidak menyembah, tidak bersaksi kepada Allah. Ini umat Islam. Sehingga nek dihadapkan perkara gak enak, ya dadine susah, gelisah. Terus lagi apa? Ketakutan. Ini siapapun jenengan, jangankan kita yang miskin, yang kaya pun takut, Pak. Apa? Takut kehilangan kekayaannya. Yang bisnisnya, omsetnya luar biasa, dia takut kehilangan ini. Takut jatuh miskin, takut jatuh omsetnya, semuanya ketakutan. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang kecuali hamba yang dipilih. Lah inilah, Pak, ketika jenengan sudah mendengarkan dan menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini, lalu mengamalkan setiap saat dan waktu, akhirnya mohon maaf panjenengan inilah yang dimaksud dalam surat Al-Hijr ayat 40 tadi. Hamba yang dipilih oleh Allah. Sehingga ketika menghadapi kehidupan dunia ini, sikon yang ada di dalam rumah tangga, gak gampang susah, gak gampang khawatir, gak gampang takut. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, inilah hamba yang dipilih. Ikulah khaufun, gak gampang ono rasa wedi. Walahum yahzanun,
rasa khawatir, rasa gelisah gak gampang muncul. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sibuk hatinya bersaksi, sibuk hatinya melihat, sibuk hatinya ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kembali kepada materi, perkara yang menjadikan hati, sebab yang menjadikan hati muncul penyakit karena rohania kita mengikuti bisikannya hawa nafsu. Kapan itu selesai? Kapan itu kita tidak percaya tentang bisikan nafsu? Kapan kita tidak mengikuti bisikan nafsu? Mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau Allah itu yang kau saksikan, jikalau Allah itu yang kau lihat, jikalau Allah yang kau jadikan sebagai imam hatimu, jikalau Allah yang kau imani, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Apa penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam hati kita, itu akan dibersihkan oleh Allah. Apa kegelapan-kegelapan yang menjadikan ruhaniah kita itu pada Allah, akan Allah hilangkan, diganti oleh Allah ilan nur, minadh-dhulumati ilan nur. Cara wong lara ilang larane teko warase. Sebab penyakitnya sudah dioperasi oleh Allah. Disebabkan jenengan ini sudah mau menerima dan mengikuti apa yang telah menjadi seruan dan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau ingin betul-betul ingin menjadi kekasih Allah, cintamu diterima oleh Allah, ikuti aku, kata Rasul. Ngikuti yang bagaimananya? Ajaran ilmu sejatiku, ajaran tauhidku, ajaran hakikatku, trimon, amalkan. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, dawe Allah nanggone surat Ali Imran ayat berapa itu? Ayat 31. Maka kau akan betul-betul dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Pun niki Quran. Nek dulu mboten disebut Quran. Iki dawe para rama. Ya. Para sepuh. Yang para sepuh iku dawuh ndugi wahyune Allah. Mboten ngawur. Ini yang banyak kita umat Islam tidak mengerti. Akhirnya kita pasti akan menolak ajaran tersebut. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai persaksiannya, imannya, atau cintanya, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Rohaniah jenengan yang asali gelap pada Allah akan dimasukkan dalam terang pada Allah. Yang asalnya hati kita itu banyak penyakitnya, akan Allah habiskan penyakit itu, Allah operasi. Tapi lain terusnya ayatnya tadi, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dzuluman. Kebalikannya, jikalau kau bersaksi terhadap air hujannya, bersaksi pada makhluknya, beriman pada makhluknya, bercinta pada makhluknya, justru itu hati kita itu akan menjadi gelap, jauh dari terang benerang.
Gitu Pak. Jadi ini jenengan kali kula nggih gampang susah, gampang khawatir, gampang takut. Begitu. Ayo kita belajar dari Pak Petani. Ketika dia menanam padi, gak mungkin waktu menanam padi dia itu dengan cepat datangnya buahnya. Enggak. Nanti akan datang dengan sendirinya. Pak Tani hanya menjaga bagaimana kelestarian padinya tadi. Dia pupuk, dia jaga dari hama. Udah dijaga. Artinya apa Pak? Dinut tauhid yang sudah jenengan terima. Pengajaran-pengajaran tentang ketauhidan yang sudah kita terima. Jogonen. Artinya kita jaga adalah jenengan kedah melestarikan dengan bentuk kita mengamalkan di dalam setiap saat dan waktu bagaimana caranya hati ini semakin lama mendekat pada Allah. Bagaimana hati ini rohaniah kita semakin parek, dekat dan bertemu terhadap Allah. Tentunya kita harus tetap memperhatikan fungsi daripada zikir yang sudah kita terima. Ini yang harus kita jalankan setiap saat dan waktu. Loh, inilah laksana Pak Tani itu menjaga kelestarian perkembangan tanaman tersebut. Gak usah diarep-arep nanti loh. Kalau sudah waktunya padi itu menguning sendiri. Sama jenengan terus berzikir. Walaupun jenengan iki ora arep-arep ndang tekane wusul, mesti nanti wusul sendiri. Dikatakan menjaga di sini adalah memfungsikan dzikir sirul asghar jenengan. Karena dari sistem itulah yang akan yakfur bitaghut, akan yang membersihkan kotoran-kotoran atau penyakit-penyakitnya hati untuk menuju kesucian hati. Untuk menghilangkan matinya ruhaniyah untuk menuju kehidupan ruhaniyah. Inilah kalau boleh yang kukatakan hari berbangkit. Tangi jenengan songko tidur yang lama. Hati kita semuanya mati Pak. Ketika hati mengikuti apa jalannya nafsu itu dikatakan hati kita hati yang mati. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, hati yang mati itu hati yang bagaimana? Hati yang tidak kenal Tuhannya. Hati yang berjalan di atas jalan nafsu, bukan hati yang berjalan di atas jalan Allah. Mana sih jalan nafsu itu Pak? Dan mana sih jalan Allah? Kalau kita bicara jalan ikut thariqah. Mana sih thariqah? Jalan nafsu dan jalan Allah. Sederhana saja. Apapun bentuk aktivitas yang terjadi pada diri kita, manakala yang muncul dan timbul di dalam hati sampean itu ada di takholli. Bentuk takholinya kita mengakui sumber datangnya dari kita makhluk. Itu berarti kita berjalan di atas jalan nafsu. Walaupun sholat lah, walaupun maca Quran lah, walaupun kita orang lain mengatakan hal-hal yang positif, tapi manakala hati kita duduk di takholi, artinya masih merasa datangnya sumbernya dari makhluk kita atau makhluk selain kita, itu sesungguhnya jalannya nafsu.
Wis sampai kapan, sampai gundul jenengan nggak akan bisa ketemu Allah. Ini jalan nafsu. Sholat ketoke wapi. Orang lain jelas mengatakan bagus. Tapi waktu sholat, ruhaniyah kita itu merasa kita yang bisa sholat. Munculnya gerakan, munculnya aktivitas itu sumbernya dari diri kita sebagai makhluk. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai orang yang tidak mengenal dirinya. Niki. Barang siapa seseorang yang di dunia masih seperti ini, kok ya dia itu sampai terlepas datangnya kematian, maka summalatun sorun. Ruhaniyah ini tidak akan dapat pertolongan dari Allah untuk bertemu Allah di dalam rahmatnya. Nggak bisa. Makanya bahasa ilmu sejati ada istilah reinkarnasi. Apa? Yang jenengan karena belum sempurna, belum bisa kembali kepada Tuhan, jenengan iki direinkarnasikan di dalam adabnya Allah. Apa? Kegelapan. Jatuhnya kita adalah susah, gelisah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin. Tetapi kalau yang disebut jalan Allah adalah apapun segala aktivitas jenengan. Jenengan sebagai operator meninggikan volume potensi, apapun, ngecek, jenengan merokok, jenengan apapun Pak, tanpa kecuali. Tapi hati jenengan itu duduk di tajalli. Hati jenengan iki duduk di tempat di mana ruhaniyah hati jenengan itu sudah tidak mengakui datangnya perkara ini dari diri kita, tetapi dari sang hidup di dalam diri kita. Itu. Ini maksudnya tajalli di situ, Pak. Akhirnya inilah yang dimaksud seseorang itu sudah kenal siapa dirinya yang sebenarnya itu. Ingat, mulai kecil kita sudah dicekoki dawuh, sampai apal mulai TK sampai tuwek dawuh ngeten. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Isok maca mulai TK sampai umur 70 saged. Tapi maksude akeh sing ora iso. Sebab ora gelem praktekno. Prakteknone mek lesan tok. Tapi hati enggak mau meraktekkan. Ayo kita buka itu. La haula, kita makhluk siapapun tidak punya daya upaya apapun untuk menahan hujan, nggak ada. Hei udan, ojo mudun dhisik gak. Hei malaikat sing gawa udan, ojo rene. Iki nggone ngaji cek gak ganggu, ojo rene. Nggak ada. Manusia yang bisa mempunyai keadaan la haula, tidak punya daya upaya untuk menahan hujan. Ini tajalli loh kok ya. Jadi di dalam hati jenengan sudah tidak lagi mengakui jenengan kang ngelakoni, nggak akan. Sebab status kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun. Tetapi jikalau kuatnya datang, apapun keadaan isok datang, iku illa bil. Nah ini. Lu ini loh, kalau tidak didorong dengan ajaran tauhid, ora bakal bisa mudeng, Pak. Nggak akan paham. Nggih ngapunten ingkang kuwatah. Alimo kaya apa ilmu fikih kita? Alimo kaya apa ilmu sunnah hadis kita? Alimo kaya apa ilmu Quran kita, Pak? Tapi jikalau ruhaniyah masih menolak dinu tauhid,
nggak bisa. Diwastani disebut telah mengamalkan la haula wala quwata illa billah, nggak bisa. Tetap kita mengakui kita. Sopo sing ngawajik qiraah enak yo aku. Lah akunya terus. Ya Allah ya Karim. Ini disebabkan karena kita itu di dalam hati penuh penyakit. Tadi materi kita, sebab apa muncul penyakit? Sebab hati kita telah berjalan di atas jalannya hawa nafsu. Satu. Nomor dua, penyakit yang muncul dan timbul dalam hati kita berbentuk apa saja. Ini perlu diketahui oleh kita sebagai umat Islam dan umumnya sebagai umat manusia, Pak. Sebab dengan munculnya penyakit itulah yang akan mendorong hati kita itu ngaku-ngaku. Iku wekku, iki aku, sing laku aku. Makhluk. Bapak Ibu hadirin, Syekh Ibnu Athaillah sampun dawuh dalam satu kitab hikam makolanya. Ngeten. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal. Baguse laku dohir, perilaku dohiriyah yang disebut amal ini di mata Allah diterima, di mata Allah dikatakan bagus, tergantung karena keadaan ruhaniyah jenengan iku bagus. Sumber yang muncul di dalam hati jenengan iku bagus. Mana sumber yang muncul bagus itu, Pak? Mingkol bin Zahidin. Ini ada dua, isinya hati kita itu ada dua. Menit. Dikarenakan di dalam hati kita sumber keadaan rohaniah jenengan bagus. Otomatis ketika keluar ke jasad yang berupa laku, jasad ini jadi bagus di mata Allah, bukan di mata manusia. Lah, rohaniah keadaan yang bagus yang bagaimana? Mingkol bin Zahidin. Hati yang duduk di tajalli. Hati yang selalu ingat pada Tuhannya. Artinya, hati ada satu kesadaran, ada rasa, kesadaran bahwasannya yang berlaku semuanya ini, yang berperan semuanya apapun, itu hanyalah Allah. Niki mboten diucap lho Pak ya. Tapi dirasa. Diem. Diimani. Jadi hati panjenengan itu ada muncul yang disebut rasa pangrasa, kesadaran yang melakukan bukan saya. Tapi Allah dalam diri saya. Niku yang dimaksud qalbin zahidin. Amaliyah apapun, Pak. Mohon maaf. Sekalipun jenengan beol paribasane, tahu beol ya? Itu kan jelek ya. Miturut pandangan syariat itu jelek. Jenengan beol
Tapi hati sampean iku betul-betul mingkol bin zahidin, lebih baik ini daripada, mohon maaf, jenengan maca Quran tapi ning ati riya. Ayo. Di mata Allah, gak di mata manusia. Mana yang hati riya? Mingkol bin rohibin, bersumber dari hati yang kotor. Rohibin itu adalah perkara-perkara selain daripada Allah. Penyakit, ada riya, ada takabur, ada sum'ah, ada hasud, ada iri, dengki, iktimat. Inilah penyakit-penyakit atau sifat-sifat yang tercela di mata Allah yang ada di dalam hati kita, disebabkan hati kita berjalan di atas jalannya nafsu. Saya katakan lebih baik Anda itu merokok, Pak. Mohon maaf ya, ini pandangan Allah. Aktivitas merokok. Tapi keadaan hati jenengan itu mingkol bin zahidin. Keadaan hati jenengan itu lepas diri. Zikir ke Allah. Zikir. Singku maksud zikir itu lewat rasa itu menjadikan kesadaran hati jenengan bahwasanya bukan jenengan yang bisa beraktivitas. Apa yang timbul dan muncul yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman jenengan, persaksian sampean iki hanya pada Allah yang berperan. Lebih baik ini, mohon maaf, walaupun kopiah putih ya, daripada saya sholat tapi sholat saya itu, hati keadaan saya itu dalam keadaan takabur. Ya apa takaburi? Ngeten. Allahu Akbar. Maghrib Pak ya. Di depan rumah itu ada orang ngamen, atau di belakang itu ada anak kecil rawame. Hatiku mesti ngomong ngeten, ini berjalan di atas jalan nafsu kok hatiku. Lah iya, tahu ini sudah maghrib kok yang menyanyi, ya sholat dulu lah gitu gitu. Terus hatiku merasa lebih baik daripada tukang ngamen. Loh ini lo takabur sudah. Makanya mengapa aba wastakbar wa kana minal kafirin? Iblis itu ditanya Allah, "Iblis, apa sebab kamu tak perintahkan sujud kepada Adam? Apa yang menyebabkan dirimu?" Jawabannya sederhana, Pak. Anna khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Anna khalaqtani minan nar min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku kau jadikan dari api, sedangkan Adam kau jadikan dari tanah liat. Lebih baik mana? Akal mesti ngomong lebih baik api. Bagaimana mungkin saya itu lebih baik daripada Adam, kok saya sujud nang Adam? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jelas Pak. Ketika Allah menyuruh kepada Nabi Adam, kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud kecuali iblis. Karena apa? Aba wastakbar, karena di dalam diri iblis
merasa lebih baik. Sama kok. Apa bedane aku ambek iblis tadi? Aku luwih apik katimbang tukang nyanyi. Sungguh alangkah lebih baiknya ketika kau waktu sholat estu hatimu duduk di tajalli. Lah gitu toh? Terserah. Yang jelas mek gitu. Apapun aktivitas yang Allah hadapkan terhadap kita itu disebut thoriqoh, disebut jalan. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Tergantung kita menjadikan itu nilai nyembah atau nilai selain nyembah terhadapnya. Lah, dikatakan nilai nyembah manakala hati mingkol bin zahidin, hati betul-betul duduk di tajalli. Dikatakan tidak menyembah kan apabila hati mingkol bin rohibin, duduk hati ini di taholli. Bapak Ibu hadirin, jadi yang disebut kucur adalah penyakitnya hati. Manakala ini tidak lekas, jenengan bawa ke dokter untuk disunat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akan bertambah, penyakitnya bertambah. Termasuk di dalamnya adalah hasud, riya, takabur, iktimat, ngaku-ngaku, ngendel-ngendel. Kalau enggak siwerku ngono, sewu ya, gak mungkin akan gak hujan. Siwerku jos, gak hujan. Nyiwer sing mandi ku nek ketiga, Pak. Nggih, ketiga. Kemarau mandine. Ikilah iktimat. Oh, kalau bukan saya yang mengajarkan, gak mungkin kau akan paham. Iktimat. Kalau enggak Jaya Baru tentang Dinu Tauhid kurang jelas, iktimat Pak, penyakit. Ya ini yang menghalangi kita untuk tidak bisa ke Allah. Ada 3 hal akibat daripada penyakit itu tadi yang menjadikan kita terhalang. Apa? Yahjubuhum bi amwalihim. Amwal apa? Berhubung saya pengusaha, Pak. Pabrik sak Pekalongan, pabrik sapa? Nek pabrik Muklason. Wah, dermawan, Pak. Setiap bulan itu nang alun-alun, wonten alun-alun mriki. Jadi saya nebarkan uang ratusan juta. Karena seluruh pabrik itu pabrikku. Umpama. Lho ngoten toh ya. Tapi saya duduk di taholli. Dalam hatiku ada iman, masih merasa saya. Walaupun saya zakat mal, zakat khal, zakat apapun untuk fakir miskin, billahi di mata Allah tidak akan diterima. Karena apa? Karena di dalam hatiku ada riya. Ada rasa sombong. Itu tadi, duduk di taholli. Habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Habitat memakai makna batolat, batal. Karena najis tadi, ada najis dalam hatiku. Kalau di mata manusia jelas, insya Allah diterima Allah. Insya Allah masih ya. Sapa sing gak seneng Pak ndelok wong koyo ngene iki. Akhirnya masyarakat sak Pekalongan ngowahkan aku. Wah, iya. Akhirnya suatu saat nek kepingin nyalokno bupati gampang lah ngoten nggih. Dawuhe terus. Insyaallah. Tapi di mata Allah
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, penyakit yang ada dalam hatiku tidak bertambah hilang, malah bertambah banyak. Bertambah banyak. Inilah yang membatalkan ibadah jenengan. Poso tuas poso, haji tuas haji, sholat tuas sholat. Ngerti tuas sholat ya? Apa ya bahasa ini? Percuma kita melakukan sholat, zakat, puasa, haji kalau hati kita seperti itu. Itu miturut pandangan hakikat. Jangan dipandang kacamata syariat, jangan. Pandangan hakikat seperti itu. Artinya apa, Pak? Wahai kita yang masih bersyariat, wahai kita yang masih bertorikoh pada umumnya, wahai kita yang bertauhid zahar, dzikir jahar atau dzikir sirri, maksudnya itu sertakanlah sirul asrar. Wahai kita yang masih bersyariat, berhakikatlah, gitu loh maksudnya. Supaya tidak hanya jasmaniahmu melakukan bagus di mata manusia, tapi ruhaniyahmu juga bagus di mata Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Nikilah maksudi Kanjeng Nabi, mengapa beliau dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Laku sira kabeh koyok nalikane kui ngerti bagaimana olehnya saya melakukan. Apa? Lahir batin. Terus si W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya hakikat kedepankan, syariat dinomor duakan. Ini miturut membangun jiwa, kemudian membangun raga W.R. Supratman. Sama. Lebih teko endi dahulu, isi apa kulit? Jelas isi. Lebih datang mana? Wahyu dengan nyatanya wahyu dalam tulisan. Yang di dalam Al-Quran tulisannya kalamullah, lebih dahulu mana? Lebih dahulu mana ruh dengan jasad? Jelas jawabannya lebih dahulu ruh, lebih dahulu isi daripada kulit. Estu, coba sampean punya kulitnya kacang 1 hektar, tanam, akan bisa cukul Pak. Tapi kalau kau menanam isinya kacang, walaupun 1 akan tumbuh, bahkan akan menjadi berhektar-hektar nanti semakin lama. Jadi 1 biji muncul 10, 10 ditanam lagi muncul 100, 100 muncul 1000. Tapi walaupun ketika menanam tanpa kulit, nanti akan muncul kulit sendiri. Buahnya itu akan muncul kulitnya sendiri. Artinya apa, Mbak? Kita kalau sudah membangun ruhaniyah kepada Allah, nanti dengan sendirinya jasmania akan terbangun. Sebab apa? Sesungguhnya apa? Af'al di dalam jasmani ini sesungguhnya sumber dari akhwal di dalam hati panjenengan kalih kula. Sebab ruh itu minangka raja, sedangkan prajuritnya adalah jasmania. Prajurit berjalan ke timur itu apa kata komando rajanya? Sebetulnya sama. Apa perbuatan yang timbul dan muncul di dalam jasmani itu bersumber dari hati, bersumber dari ruhaniyah. Jikalau sumbernya mingkol bin rohibin, mesti bagus di mata Allah, walaupun di mata manusia ada yang tidak bagus. Tapi jikalau sumbernya hati kita mingkol bin rohibin, maka secara otomatis di mata Allah baik organ tubuh berlaku baik di mata manusia atau tidak, tetap di mata Allah dicatat sebagai yang tidak baik. Naudzubillah. Itu miturut
pandangan kacamata hukum hakikat, bukan syariat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Atau boleh saya katakan di dalam jagatnya ruhaniyah itu ada sebuah pohon, Pak. Pohon. Ada pohon yang disebut basariyah. Nah ini. Inilah pohon yang ditanam oleh nafsu. Tatkala kita mendekati pohon itu, mesti kita akan mengharapkan buahnya. Makanya Allah mengatakan terhadap Nabi Adam itu, jangan mendekat ke buahnya, enggak, ke pohonnya. Wala taqraba hadhihi sajarah. Adam, jikalau kau ingin tetap ada di negeri surga, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Ini pohonnya basariyah namanya, Pak. Itu nanti akan berbuah khuldi kalau bahasa Nabi Adam. Lah, mohon maaf, manakala pohon ini nanti jenengan biarkan hidup, dia akan memunculkan satu buah yang disebut buah khuldi. Kesenangan-kesenangan hati pada urusan-urusan dunia. Hasud muncul, riya muncul. Nah ini. Jikalau kau ingin menghilangkan buah daripada pohon ini, wis iki ono coro sing sangat mudah tur yo jos apa? Tebangan pohon iki. Jangan kau ambil buahnya, jangan. Dikira kau ambil terus habis, enggak akan habis. Kau ambil sekarang enggak ada, besok muncul lagi, kau ambil. Jenengan dikir jahri, dikir siri, wiritan itu, wiritan ini, tanpa jenengan dasari dengan sirul asror. Oke lah, riya hilang, takabur hilang, tapi habis itu muncul lagi sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir. Sampai mati baru hilang. Lah Bapak Ibu, piye caranya, bagaimana caranya pohon ini tidak akan pernah keluar buahnya? Bagaimana hati tidak akan pernah muncul penyakit lagi, bagaimana? Tebanglah pohon ini. Artinya mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum kau mati. Itu. Inilah yang kumaksud kebangkitan. Inilah yang kumaksud reinkarnasi. Keluarnya, bangkitnya ruhaniyahmu dari tidur yang berpuluh-puluh tahun. Artinya apa, Pak? Lepaskanlah keakuan dirimu sebagai makhluk sing nyapo-nyapo. Lepas. Dengan cara berzikirlah sirul asror. Fungsine sirul asror ikut terus sampai asah. Baik ketika jenengan repot urusan dunia atau tidak repot, fungsikan sirul asror itu. Itulah cara untuk melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa nyapo-nyapo. Kalau ini terus sampai lakukan, maka akan tumbang yang namanya pohon basariyah ini. Kalau tumbang, tidak akan pernah muncul buah kembali. Tinggal jenengan iki fastaqim. Terus hatta ya'tiyakal yakin. Tinggal jenengan iki menunggu datangnya kematian. Berarti mutu matio siro, iku maksudnya fanakan keakuanmu sebagai makhluk. Berarti apa? Tahali, proses penghilangan keakuan diri sebagai hamba yang melakukan, yang punya, yang berperan dan lain sebagainya. Setelah itu tajalli. Kalau jenengan iku sudah memfanakan keakuanmu, artinya pohon sudah kau tumbangkan,
maka buah itu tidak akan muncul lagi. Inilah nanti akan muncul pohon namanya basiroh. Buahnya rahmat. Loh, ngaten. Jenengan nek wis buahe rahmat, mohon maaf diletakkan manapun jenengan. Di hadapan kondisi Allah apapun. Jenengan iki mesti ning ati iki sabar. Mesti ning ati iku ikhlas. Ning ati mesti qanaah. Nrimo apa sing dadi pewehe Gusti Allah. Gak gampang protes. Ibuke dikasih blonjo 100 apa 300 ora tahu nyangkem. Pak suwun ya bisa dibuat blonjo. Matur suwun. Ya. Dikasih berapapun ibu sudah nggak pernah komentar negatif. Nggak pernah. Dikasih 3 juta ya alhamdulillah. Dikasih mek 1.000 sak wulan ya alhamdulillah. Lanjane Pak gak ono gawenan. Ini nek jenengan itu sudah bertauhid memang begitu. Sudah memfungsikan sirul asrar, jadinya buah itu adalah basiroh, yaitu rahmat. Seperti ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang ku maksud dokter di situ tadi adalah Gusti Allah. Lah Gusti Allah iku ning jaba nang jero jenengan piyambak ya kuwi sing nambani, ya iku sing ngoperasi. Jenengan kali kula niki mung nindakake, mung napa ngikuti aruse fungsine sirul asrar. Jadinya nanti bagaimana apa kata Pak Dokter tadi? Pun ngikut tok pun. Sehingga jenengan kalau sudah di wilayah ini akan bisa menerima khairihi wasarihi minallah. Api elek miturut pandangan menungso kabeh kuwi sumbere saka Gusti Allah. Tapi nek belum di wilayah ini Pak, tidak bisa. Jikalau datangnya kebaikan itu dari Tuhanmu, jikalau datangnya kejelekan itu disebabkan karena perbuatanmu. Itu. Masih ada luru Pak. Nah, inilah maksud daripada tauhid dihadapkan datang jenengan, supaya jenengan ini tidak masuk dalam satu ayat min qabli ayatiyakumul adzab. Biar sampai iki sebelum meninggal ruhaniyah Anda sudah kembali kepada Allah. Sehingga jenengan sebelum mati jenengan sudah melakukan kematian terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nggih, mohon maaf kalau tahun ini mungkin sampai ke depan mungkin pengajian apa yang disampaikan ini tidak seperti yang tahun-tahun dulu Pak. Tahun dulu waktu sampai 4 jam 5 jam semua. Ini kelihatannya agak dikekek apa? Dipekek Allah. Apa dipekek Pak? Dikurangi. Cara umpama biasa 3 jam mungkin 1 jam. Jadi entah, saya juga tidak tahu. Saya pokoknya menjalankan perintah beres. Urusan opo karepe Gusti Allah ya wis Gusti Allah dhewe sing ngerti. Yang jelas saya sebagai manusia mohon maaf kalau tidak seperti biasanya. Terus waktu yang ngono akhir-akhir ini kok sering telat. Kemarin di Pekalongan ya telat. Sekarang malah lebih telat lagi. Ya udah. Yang jelas
Saya sebagai manusia biasa dengan jenengan atas keterlambatan atau kekurangan dalam materi, waktu, mohon maaf, saya pribadi mohon maaf. Tapi yang jelas masalah tanya jawab masih dibuka. Masih dibuka. Ini yang menjadi keuntungan bagi kita, tanya jawab masih dibuka. Oke, kesimpulan, kita manusia, hati kita pernah mengalami ingkar, pernah mengikuti dan berjalan di atas jalan nafsu. Kita dikatakan berjalan di atas jalan nafsu karena kita itu hati ini telah bercinta, bersaksi, beriman pada selain Allah ini. Lah, akibatnya akan muncul dalam hati kita yang namanya penyakit. Dengan penyakit inilah nanti akan menghalangi pada diri kita. Akhirnya kita tidak akan bisa sampai pada Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Resikonya adalah siapa ketika saat di dunia belum kembali kepada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adabu summa la tunsurun, maka kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya pohon basiroh, buahnya rahmat. Inilah hukum kepastian ada di sini miturut kacamata hakikat. Kalau miturut kacamata syariat, insya Allah mudah-mudahan. Lah ngoten nggih. Jadi hukum kepastian belum bisa kita terima. Tapi kalau kita melihat dari sisi kacamata hakikat, hukum kepastian itu sudah kita dapatkan. Betul. Tergantung kita, terserah jenengan. Yang jelas mungkin, ya mungkin ini sudah saatnya umat ini untuk lekas kembali, karena masih ada sedikit waktu kesempatan kita untuk kembali sebelum hari yang dijanjikan akan datang. Wis, mudah-mudahan segala apa yang telah Allah bimbing dan Allah sampaikan terhadap diri kita semua sebagai manusia, estu kita digolongkan minhum al-mukhlasin, golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di mata manusia kita tidak dikatakan golongan yang dipilih, tapi di mata Allah semoga tetap kita dan keluarga anak putu kita digolongkan golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.